nge-mute ya, biar tidak terganggu nanti. Oke, kita mute kelas kita. Dan Cikgu off-kan kolom chat ya. Nanti akan Cikgu buka ketika memang Cikgu ajak teman-teman diskusi ya. Oke, seperti itu. Dadah teman-teman, silakan aktif bereaksi aja ya. Oke, nah Cikgu mau share screen dulu gitu. Nah teman-teman, oke, kita di sini akan bahas materi yang sangat-sangat penting di literasi bahasa Indonesia, aka gagasan pokok ya teman-teman. Perlu diketahui sebagai pemula nih ya, yang baru mengenali gagasan pokok teman-teman, tapi Cigu rasa nggak mungkin kalian nggak tahu gagasan pokok. Karena dari SD itu ya, Cigu udah tahu gagasan pokok itu dari SD teman-teman. Kayak gitu, Cigu rasa juga di zaman teman-teman juga sangat sudah mengetahui ya hal tersebut, gagasan pokok itu dari SD kayak gitu. Ya kecuali kalau teman-teman nggak tahu berarti teman-teman pas sekolah kayaknya nggak sadar deh kayak gitu ya. Pas masuk kelas nggak sadar kayaknya kalau belum tahu gagasan pokok. Nah, tapi nggak apa-apa, Cikgu mau kasih tahu juga apa sebenarnya gagasan pokok, teman-teman. Nah, sebelum kita menjawab apa sebenarnya gagasan pokok, Cikgu mau kasih tahu gagasan pokok itu punya nama lainnya atau sebutan lainnya. Oke, jadi gagasan pokok adalah topik di bahasa Indonesia yang paling banyak nama, teman-teman. Oke, banyak banget namanya. Apa aja namanya? Yang pertama nih, ada yang namanya gagasan utama. Oke, gagasan utama. Yang kedua, ada namanya ide pokok. Oke. Lalu yang ketiga ada pikiran utama. Pikiran utama. Nah, selanjutnya bisa disebut juga sebagai kalimat utama, teman-teman. Oke, kenapa? Karena kalimat utama itu mengarah ke gagasan pokok juga ya. Gagasan utama, ide pokok, pikiran utama, kalimat utama atau ya dan atau ya pokok pikiran, teman-teman. Oke, nah jadi ini dia teman-teman yang dimaksud dengan gagasan pokok ya. Nama lainnya, bukan definisinya tapi sebutan lainnya. Nah, ketika kalian nanti di soal nih ya, ketika di soal, di teks bacaan, diberikan suatu teks bacaan, lalu ditanyakan gagasan utama atau ide pokok, pikiran utama, kalimat utama ya, kalimat utama, dan pokok pikiran itu mengarahnya sama, teman-teman, yaitu ke gagasan pokok. Ya, itu bersinonim. Hal ini itu bersinonim, guys, ya, bersinonim. Jadi, cara penyelesaiannya itu sama. Jadi, jangan bingung, jangan kagok ketika soalnya gagasan utama atau pokok pikiran, itu ngarahnya semuanya ke gagasan pokok. Sinonim, nama lain. Kayak gitu. Oke? Seperti itu, teman-teman. Itu yang dimaksud dengan gagasan pokok. Ya sama kayak kalian. Kayak di sini namanya Min Jim New Jin. Nah, pasti ada nama aslinya kan siapa? Kayak gitu. Nah, itu mengarahnya ke Min Jim New Jin juga. Gitu ya. Nah, itu juga begitu juga dengan gagasan pokok gitu. Jadi teman-teman jangan kagok ketika ada nama lain yang disebutkan. Penyelesaiannya sama. Oke? Seperti itu. Nah, balik lagi, pengertian gagasan pokok nih teman-teman. Kalau pengertian gagasan pokok versi Cigu ya, versi Cigu menyimpulkan atau menyederhanakan yang dimaksud dengan gagasan pokok ya. Cigu senang sebut gagasan pokok itu dengan istilah apa yang sedang dibahas. Kayak gitu. Jadi Cigu tuh senang banget kalau gagasan pokok itu didefinisikan dengan apa yang sedang dibahas. Gitu ya, apa yang sedang dibahas. Nah, ini versi Cigu, sedang dibahas. Kenapa, teman-teman? Dengan kita tahu atau dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas, kita itu langsung menemukan jawaban dari gagasan pokok. Atau jawaban dari apa yang sedang dibahas itulah yang menjadi gagasan pokok, teman-teman. Gitu. Nah, secara harfiah atau secara kebahasaan ya, gagasan pokok itu didefinisikan sebagai gambaran keseluruhan dari suatu paragraf, teman-teman. Gambaran dari keseluruhan paragraf.
ya. Jadi teman-teman, gagasan pokok secara kebahasaan itu dia merupakan gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Jadi dia nggak bisa menggambarkan, satu atau 2 kalimat teman-teman, tapi harus menggambarkan seluruh paragraf, seperti itu ya. Nah, dia juga disebut ide utama yang dibahas dalam suatu teks bacaan, ya. Selain gambaran keseluruhan dari suatu paragraf, dia juga disebut ide utama yang dibahas dalam suatu teks bacaan, oke? Dan hal yang penting lainnya yang perlu teman-teman ingat di sini, di gagasan pokok, tadi kan pengertiannya, gagasan pokok itu kan gambaran keseluruhan dari suatu paragraf kan ya? Nah, di setiap paragraf, teman-teman, perlu di-note banget, di setiap paragraf itu, dalam suatu teks bacaan itu punya gagasan pokok. Oke? Misalnya gini, ada suatu teks bacaan, teman-teman, katakanlah judulnya adalah ceritaku masuk ke UI, misalnya. Nah, lalu cerita tersebut terdiri dari 5 paragraf, teman-teman. Jadi ceritanya ini cerpen ya, terdiri dari 5 paragraf. Nah, setiap paragraf itu ada gagasan pokoknya. Oke. Paragraf pertama punya gagasan pokok, paragraf kedua punya gagasan pokok, paragraf ketiga punya gagasan pokok, paragraf keempat punya gagasan pokok, dan paragraf kelima punya gagasan pokok. Jadi lima-limanya punya gagasan pokok. Gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau teman-teman bingung, Ciku, kalau lima-limanya punya gagasan pokok, misalnya kalau ditanyakan di dalam soal, gagasan pokok dari teks bacaan di atas adalah gagasan pokok di paragraf mana yang harus kita pilih? Jawabannya adalah gagasan pokok yang mewakili seluruh teks bacaan. Kayak gitu. Jadi teman-teman temukan gagasan pokok di setiap paragrafnya. Tadi kan ada ini ya teman-teman, ada 5 paragraf. Jadi teman-teman harus tahu gagasan pokok paragraf pertama hingga kelima itu apa. Lalu teman-teman tarik kesimpulan. Ngerangkum semua gagasan pokok itu, nah tarik kesimpulan yang mewakili semuanya, itulah yang akan menjadi gagasan pokok dari seluruh teks bacaan. Oke, seperti itu caranya teman-teman. Ya, kalau pertanyaannya gagasan pokok seluruh teks bacaan. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah gagasan pokok dari paragraf keempat misalnya. Nah, jadi teman-teman nggak harus buang-buang energi untuk baca atau mencari gagasan pokok di paragraf pertama, paragraf kedua, tiga, atau kelima. Jadi cukup fokus ke gagasan pokok di paragraf keempat saja. Oke? Seperti itu teman-teman. Aman li ya? Oke, aman li ya sejauh ini? Nah, selanjutnya, teman-teman ya, perlu diperhatikan juga secara harfiah gagasan pokok juga didefinisikan sebagai yang sudah Cigu sebut tadi ya. Gagasan utama, pokok pikiran atau ide pokok dan hal-hal lainnya yang di bagian awal tadi ya. Jadi ini perlu teman-teman ingat dan note, oke? Oke, untuk bagian pertama definisi gagasan pokok aman ya? Aman ya? Aman nih ya. Oke, sip. Kita next ke bagian selanjutnya, yaitu letak gagasan pokok yang harus teman-teman pahami banget nih, ya. Ini Michael, dengar baik-baik ya Michael, 2024 Michael, ya. Nah, jadi letak gagasan pokok dalam paragraf ini menjadi kunci guys ya, untuk kita tahu sebenarnya gagasan pokok di paragraf tersebut itu apa. Jadi, kenapa penting mengetahui letak gagasan pokok, teman-teman? Jadi kita nantinya itu kalau tahu letak gagasan pokok, kita nggak perlu membuang energi untuk membaca seluruh teks bacaan atau seluruh paragraf, teman-teman. Oke, jadi nggak perlu baca. Misalnya, kita nggak perlu baca, kalau ditanya, misalnya ditanya, paragraf 1 gagasan pokoknya apa? Jadi kita nggak harus baca seluruh kalimat di paragraf 1, nggak harus. Jadi punya letaknya yang harus kita fokuskan. Nah, jadi nanti ini menjadi salah satu strategi kita ya, ketika ujian nanti biar nggak buang-buang waktu dengan memahami letak gagasan pokok. Nah, untuk letak gagasan pokok, teman-teman, itu ada 3 tempat yang harus kita tahu, yaitu awal paragraf,
ya. Pertama awal paragraf atau disebut juga sebagai kalimat deduktif ya. Kalimat deduktif itu adalah gagasan pokoknya di awal paragraf ya, atau kalimat utamanya di awal atau kalimat pertama. Oke. Nah, yang kedua adalah akhir paragraf ya, kalimat induktif, teman-teman. Ya. Kalimat induktif itu adalah gagasan pokoknya di akhir paragraf. Nah, dan yang ketiga yaitu campuran, teman-teman. Campuran yaitu letaknya adalah ada di awal, ada di akhir, atau campuran keduanya. Jadi, di awal ada, di akhir ada, teman-teman. Kayak gitu, oke? Nah, jadi ini adalah letak gagasan pokok yang paling umum atau pada umumnya. Jadi nanti ketika ujian, teman-teman, ataupun sedang mengerjakan soal terkait gagasan pokok, ataupun iseng-iseng lagi baca teks bacaan nih, mau nentuin gagasan pokok, kayak gitu ya. Jadi nggak perlu nih teman-teman ya, baca seluruhnya, cukup baca kalimat pertama, kalimat terakhir, kayak gitu ya. Itu dua yang menjadi kunci. Lalu misalnya, ya kalau teman-teman lihat, ternyata gagasan pokoknya itu ada di dua-duanya, ada di kalimat pertama, ada di kalimat terakhir paragraf, berarti itu masuknya ke campuran, kayak gitu. Oke? Seperti itu. Nah, lalu perlu diperhatikan juga, kita kan udah tahu nih teman-teman, letak si gagasan pokok itu kalimat pertama paragraf dan kalimat terakhir paragraf. Nah, jadi kalau misalnya ada teks bacaan, ya, ada teks bacaan yang terdiri dari 5 paragraf tadi, misalnya berarti teman-teman harus memperhatikan ya, harus memperhatikan per paragrafnya atau tiap paragrafnya kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf, kayak gitu. Oke, jadi teman-teman cek ya, paragraf 1 kalimat pertamanya apa, terus kalimat terakhir apa, terus teman-teman putuskan di antara kalimat pertama dan kalimat terakhir itu yang mana yang menjadi gagasan pokok. Oke. Nah, cara memutuskannya gimana? Yaitu tadi teman-teman dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Nah, yang sedang dibahas. Oke. Nah, kira-kira teman-teman ya, ketika kita bilang atau menanyakan ya, apa yang sedang dibahas? Nah, teman-teman tinggal make sure. Kira-kira yang sedang dibahas itu, jawaban dari pertanyaan ini itu jawabannya di kalimat pertama kah atau di kalimat terakhir paragraf kah? Kayak gitu ya. Nah, jawaban pertanyaan inilah yang nantinya yang akan menjadi gagasan pokok. Misalnya jawabannya ada di kalimat pertama nih, teman-teman. Oh, berarti kalimat pertamalah yang menjadi gagasan pokok paragraf tersebut atau itu dia gagasan pokoknya. Kayak gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, makanya Cikgu lebih senang mendefinisikan gagasan pokok itu adalah hal yang sedang dibahas atau apa yang sedang dibahas di dalam teks bacaan. Seperti itu ya. Gitu pengertian secara sederhana, teman-teman. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya mengingat apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok, nggak perlu. Gagasan pokok adalah bla 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 bla, secara harfiah nggak usah, teman-teman. Cukup simpel aja, gagasan pokok adalah hal yang sedang dibahas di teks bacaan atau sesuatu atau apa yang sedang dibahas di teks bacaan, seperti itu, oke? AKA sesuatu yang sedang dibicarakan ya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan gagasan pokok dan letaknya, ya. Oke. Nah, si gagasan pokok, teman-teman ya, selain tadi kita mengetahui letak-letaknya di mana aja, kita juga perlu memperhatikan ciri-ciri gagasan pokok. Kenapa perlu memperhatikan ciri-ciri gagasan pokok, Cigu? Karena dengan mengetahui ciri-ciri gagasan pokok, teman-teman, tadi kita tidak hanya sekedar memegang gagasan pokok itu dari yang namanya letaknya, tetapi dengan mengetahui ciri-ciri gagasan pokok, kita bisa make sure atau bisa memastikan sebenarnya ini benar nggak sih gagasan pokok. Jadi kita itu nggak akan menimbulkan keraguan lagi kalau itu gagasan pokok atau bukan, kayak gitu ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama mengandung topik permasalahan. Oke, di dalam gagasan pokok teman-teman ada topik atau permasalahan yang dibahas di teks tersebut. Jadi gagasan pokok teman-teman itu dia lengkap. Nah, di dalamnya itu ada permasalahan dari teks bacaan, permasalahan yang diangkat di teks bacaan tersebut, ya.
Terus poin yang kedua, biasanya berupa satu kalimat lengkap. Maksudnya apa, Cikgu, berupa satu kalimat lengkap? Artinya, teman-teman, gagasan pokok itu satu kalimat lengkap. Artinya, kalimat tersebut itu bisa mewakili seluruh informasi yang ada di teks bacaan. Seperti itu. Nah, dengan menyampaikan gagasan pokok atau dengan hanya membaca gagasan pokok, teman-teman, kita bisa tahu apa yang akan dibahas atau apa yang sedang dibahas di dalam paragraf tersebut. Kayak gitu. Dengan hanya membaca gagasan pokok. Makanya teman-teman, kenapa gagasan pokok itu hal yang harus kita utamakan untuk kita cari. Karena dengan tahu gagasan pokok, kita bisa tahu teman-teman ya, apa yang sedang dibahas. Kayak gitu di dalam teks bacaan. Jadi kalau misalnya ada next question yang misalnya menanyakan, misalnya menanyakan pembicaraan apa yang diceritakan di dalam paragraf 1. Nah, kita udah tahu teman-teman tanpa membaca seluruh isi atau kalimat di paragraf 1, kita sudah bisa menjawab dari gagasan pokok tadi. Kayak gitu. Jadi, menghemat waktu. Lagi-lagi menghemat waktu kita ya. Seperti itu. Oke? Nah, poin yang ketiga, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain, teman-teman. Maksudnya apa? Gagasan pokok itu ya bisa berdiri sendiri, teman-teman. Tanpa perlu kalimat-kalimat penjelasnya atau kalimat keduanya, kalimat ketiganya, dia nggak perlu, teman-teman. Dia mandiri, ya. Misalnya nih, hanya dengan membaca gagasan pokok, ya, kalimat tersebut udah bisa berdiri, kayak gitu ya, karena sudah jelas informasinya, ya, tanpa perlu kalimat-kalimat penjelas, dia udah jelas, kayak gitu, oke? Nah, contohnya di sini, lihat contoh ya. Contoh di sini yang Cikgu, sampaikan, ya. Misalnya nih, masyarakat Desa Kebun Kopi melaksanakan gotong royong untuk membersihkan aliran sungai mereka. Aliran sungai dibersihkan karena banyak sampah yang sudah tertimbun. Diduga sampah itu berasal dari rumah warga, bla 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 bla. Nah, ini contoh paragraf ini sengaja Cikgu buat ya langsung kalau gagasan pokoknya itu ada di kalimat pertama ya, karena memang nggak ada kalimat akhirnya nih ya. Soalnya bla bla bla. Oke. Nah, jadi ini ya teman-teman yang menjadi gagasan pokok. Nah, ketika kita membaca masyarakat Desa Kebun Kopi melaksanakan gotong royong untuk membersihkan aliran sungai mereka. Nah, informasi ini sangat jelas ya teman-teman dan dia bisa berdiri sendiri. Oke, tanpa dihubungkan dengan kalimat kedua dan kalimat ketiga ya, aliran sungai dibersihkan karena banyak sampah yang sudah tertimbun, lalu diduga sampah itu berasal dari rumah warga. Tanpa dihubungkan dengan itu, kalimat pertama ini udah jelas sekali, kayak gitu ya. Udah sangat mewakili informasi yang ada di paragraf. Oke, seperti itu. Nah, tetapi beda case-nya ya, ini sebagai pembeda dengan yang namanya ya, sebagai pembeda dengan yang namanya kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat penjelas, teman-teman, dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia itu terikat dengan kalimat utama atau kalimat gagasan pokok. Kayak gitu ya. Dia itu terikat dengan gagasan pokok. Nggak bisa, teman-teman, dia berdiri sendiri. Misalnya nih, Cikgu ambillah kalimat penjelasnya ya, yang ini. Aliran sungai dibersihkan karena banyak sampah yang sudah tertimbun. Apakah kalimat itu jelas? Jawabannya tentu tidak. Kayak gitu. Nanti akan timbul pertanyaan, aliran sungai mana? Emangnya yang dibersihkan? Siapa yang membersihkan? Kayak gitu. Akan timbul banyak pertanyaan ya. Berbeda dengan gagasan pokok, kalimatnya jelas. Nggak akan timbul lagi pertanyaan dari si pembaca. Kayak gitu, oke. Nah, kalimat-kalimat lainnya yang ada di paragraf tersebut itu hanya sebagai pemanis ya. Kalau bahasa Cikgu sebagai pemanis atau yang memeriahkan lah si gagasan pokok biar jadi paragraf kayak gitu. Karena kan paragraf syaratnya kan minimal terdiri dari 4 kalimat seperti itu ya. Atau 4 baris kayak gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya, begitupun dengan kalimat ketiga, diduga sampah itu berasal dari rumah warga. Kan nggak bisa, teman-teman ya. Tiba-tiba kita menyampaikan diduga sampah itu berasal dari rumah warga. Warga di daerah mana emangnya? Sampah yang seperti apa? Emangnya kenapa? Kayak gitu ya, akan timbul banyak pertanyaan. Tapi kalau gagasan pokok, sekali lagi, informasinya clear. Kayak gitu ya. Tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi. Oke, itu ciri gagasan pokok.
Nah, untuk ciri yang keempat, teman-teman, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Nah, kata sambung, teman-teman sudah belajar kata sambung ya? Kalau nggak salah Cigu itu bareng Kak Mala ya, belajar kata sambung. Nah, di gagasan pokok, teman-teman, nggak akan teman-teman temukan yang namanya kata sambung atau transisi. Artinya bukan kata sambung yang ada di tengah kalimat ya teman-teman. Kan tahu ya, kalian udah tahu kalau kata sambung atau konjungsi itu ada dua, konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Nah, konjungsi intra kalimat itulah yang disebut di dalam kalimat. Nah, sementara konjungsi antar kalimat itu yang di awal kalimat. Oke? Seperti itu. Nah, kalau di gagasan pokok, teman-teman nggak akan ketemu yang namanya ini konjungsi. Jadi nanti nggak akan ada tuh awal kalimatnya misalnya namun ya baik itu dia letak di awal maupun di akhir enggak. Ataupun dengan demikian ya. Nah, itu nggak akan ya teman-teman. Oleh karena itu nggak akan. Oke? Nah, kecuali tapi ada pengecualiannya. Itulah bahasa ya, ada pengecualiannya selalu ya. Nah, ini khusus untuk yang letaknya di ini ya, teman-teman, di awal kalimat atau kalimat pertama. Nah, tapi kalau yang letaknya di akhir kalimat itu diperbolehkan kalau konjungsinya itu konjungsi kesimpulan, kayak Cikgu sampaikan tadi. Seperti oleh karena itu, dengan demikian. Nah, itu diperbolehkan, teman-teman, ya. Nah, itu justru menjadi salah satu ciri ya gagasan pokok yang letaknya di akhir. Nah, teman-teman, gagasan pokok yang letaknya di akhir itu salah satu penanda yang paling gampang ya kalau memang di paragraf itu adanya konjungsi kesimpulan tadi. Nah, kesimpulan ya, konjungsi kesimpulan teman-teman menunjukkan kalau dia itu adalah gagasan pokok. Jadi teman-teman kalau ketemu suatu paragraf, terus teman-teman cek di akhirnya ada kata oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lainnya, teman-teman udah nggak usah baca kalimat pertama lagi, teman-teman udah mutlak itu ya akan menjadi gagasan pokoknya. Kayak gitu, itu mutlak teman-teman. Ya, kenapa? Namanya juga kesimpulan itu namanya merangkum, merangkum seluruh informasi dari kalimat satu sampai kalimat terakhir. Kayak gitu ya. Nah, jadi balik lagi sama kayak gagasan pokok dia itu kan seluruh informasi ada di situ. Walaupun nanti bahasanya di opsi jawaban ya, kalau misalnya in konteksnya adalah di soal, teman-teman ya, nggak mungkin lah bahasanya plek-ketiplek yang ditulis di apa namanya, di kesimpulan atau di kalimat yang ada di paragraf kayak gitu kan, nggak mungkin plek-ketiplek, pasti nanti dimodifikasi kayak gitu. Yang penting intinya itu sama yang disampaikan di paragraf kayak gitu. Kalau teman-teman cari yang plek-ketiplek banget, ada, cuman ya teman-teman juga harus, tahu ya, nggak mungkin juga selalu plek-ketiplek seperti ada di teks bacaan. Nah, namanya juga soal pasti harus ada tantangannya, kayak gitu. Yang penting teman-teman tahu nih, oh arahnya ini sama, maksudnya itu sama, oh berarti ya udah itu yang menjadi gagasan pokok yang benar, kayak gitu, oke? Seperti itu. Bukan AI aman? Bukan AI aman? Aman ya. Oke, UPI aman. Kailes aman. Chiles, Kailes. Aman ya. Oke, Awa aman ya. Oke, Ical aman, Cal. Oke, Delvi aman. Oke, Aina Rapunzel aman. Aman ya. Oke, aman Li. Kita lanjut Li ya, teman-teman. Cikgu nih sambil lihat-lihat aktivitas kalian juga nih ya. Oke guys, lanjut ke bagaimana cara menentukan atau menemukan gagasan pokok? Sebenarnya ini udah kita singgung dari awal, udah kita notice dari awal. Penentuan gagasan pokok itu sangat gampang. Yang pertama, kayak definisi Cigu di awal ya, mendefinisikan what the meaning of mind idea ya. Kalau di Inggrisnya ya, di Inggrisnya apa yang dimaksud dengan ide pokok ya. Nah, kita juga menjawab bukan apa yang dimaksud dengan ide pokok,
apa yang dibahas lebih tepatnya ya, pertanyaannya, apa yang dibahas di dalam teks bacaan. Nah, itu dia yang akan menjadi gagasan pokok atau ide pokok ya, menjawab pertanyaan apa. Jadi jawab pertanyaannya, apa yang sedang dibahas. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah menjadi gagasan pokok kita, kayak gitu ya. Makanya Cikgu senang banget nih mendefinisikan gagasan pokok sebagai hal yang sedang dibahas di teks bacaan atau apa yang sedang dibahas di teks bacaan, kayak gitu. Itu cara paling ampuh ya, sangat-sangat mujarab ya teman-teman. Selama atau sejauh ini Cikgu praktikan ya, selama Cikgu berkecimpung di dunia bahasa, ini yang paling mujarab ya untuk menemukan gagasan pokok. Oke, terus yang kedua, menemukan kalimat utama. Kalimat utama sebenarnya yang tadi teman-teman ya, letak si gagasan pokok. Nah, kalimat utama berada di awal ya, di awal. Terus akhir, nah awal, akhir, ini Cikgu kepotong deh ya, PPT-nya sorry. Awal, akhir, nah dan campuran ya. Namun biasanya letaknya di akhir atau awal paragraf, kayak gitu ya letaknya pada umumnya ya, di akhir atau awal paragraf. Jika letaknya di akhir paragraf, dia merupakan kesimpulan. Seperti yang sudah kita notice tadi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kata-kata konjungsi, oleh karena itu, oleh sebab itu, yang dapat menyimpulkan informasi, oh itu udah mutlak teman-teman, itu adalah gagasan pokoknya. Jadi nggak usah bingung-bingung ya, kayak gitu. Maka kita akan menemukan kata-kata ya yang sudah kita notice tadi. Jadi, maka, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain-lain. Nah, jika sudah, ambil intinya saja. Maksud Cikgu di sini ambil intinya saja ya tadi teman-teman. Nggak di dalam soal ya, kita ini back ke case soal. Di soal itu nggak pasti nggak plek-ketiplek seperti yang tertulis di teks. Berarti nanti dimodifikasi. Yang pastinya intinya itu tersampaikan. Kayak gitu ya. Inti yang dimaksud di gagasan pokoknya ya, di gagasan pokoknya ada paragraf itu tersampaikan dengan baik di opsi jawaban. Seperti itu. Oke? Gitu teman-teman ya. Seperti itu. Oh ya, bagi teman-teman yang mendengar sambil mencatat, kalau misalnya kira-kira catatannya ketinggalan, nggak usah dikejar, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting teman-teman fokus mendengarkan. Takutnya teman-teman ini sambil nyatet, terus nggak fokus mendengarkan ya. Kalau mau catat, nanti pastinya PPT Cikgu share, teman-teman bisa mencatat tersebut. Atau bisa nonton record kembali. Seperti itu ya. Oke, yang penting teman-teman nggak buyar nih ya, sambil dengar, sambil catat. Oke? Tapi kalau misalnya bisa balance, mencatat dan mendengarkan karena ada juga yang tipikal kayak gitu ya. Silahkan teman-teman ya, aman nih. Kalau Cikgu pribadi nih ya, kalau Cikgu pribadi, Cikgu orangnya itu nggak bisa mencatat sambil mendengarkan tuh nggak bisa. Cikgu biasanya ke kelas pure mendengarkan, lalu nanti sampai ke rumah, baru nanti Cikgu catat ya apa yang Cikgu ingat kayak gitu. Kan biasa juga dosen juga suka share PPT, oh tadi yang dibahas, oh ini, kayak gitu. Oke, tapi kalau kalian bisa balance, dipersilahkan ya teman-teman, aman nih. Temukan pokoknya cara belajar ternyaman versi masing-masing, karena setiap orang itu berbeda. Oke ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tapi sebelum contoh soal, teman-teman, Cikgu mempersilahkan teman-teman untuk bertanya terlebih dahulu, sehingga Cikgu akan open question. Silahkan cung hand seperti biasa. Dan juga untuk kolom chat akan Cikgu ini ya, akan Cikgu buka seperti itu. Jadi silahkan berdiskusi teman-teman yang lain juga di kolom chat. Oke, tapi kalau untuk yang bertanya, teman-teman wajib angkat tangan ya. Nah, biar adil teman-teman, ya pastinya untuk pertanyaan teman-teman ya, kadang ada yang sama, oke? Jadi nanti kalau udah kejawab langsung turunkan tangannya, kayak gitu ya. Jadi kita nggak menunggu giliran, seperti itu. Nah, selain itu juga teman-teman ya, selain itu juga buat teman-teman yang ya
yang misalnya belum kejawab di sini, yang pastinya kalau ada banyak pertanyaan karena waktu terbatas, teman-teman, silahkan aktifkan grupnya ya. Oke? Oke, Cigu akan mulai secara random aja ya. Cigu akan coba ke Humaira dulu. Silahkan Humaira. Oke, malam Cikgu. Sebelumnya makasih Malam. kesempatannya. Aku mau tanya lebih ke minta tips sih, soalnya aku pribadi itu kesusahan di gagasan pokok ini materi yang menurut aku sangat-sangat lemah gitu. Aku tuh bingung cara nyari gagasan pokok yang campuran tuh Cikgu. Soalnya kayak nemuinnya itu kan bisa di awal, bisa di akhir, terus kadang juga di tengah gitu. Mm-mm. Kalau dari Cikgu tipsnya gimana? Oke, Udah gitu good aja. question. Kasih Oke, Cikgu. teman-teman, yang lain yang kalau punya pertanyaan serupa, boleh turunkan tangan ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya tips ya, lebih ke tips sebenarnya seperti apa. Nah, khususnya pertanyaan menentukan apa namanya gagasan pokok campuran. Oke. Kita tahu teman-teman, kalau di dalam soal kan kita cuma ditanya, apa sih gagasan pokok dari teks bacaan tersebut? Atau yang menjadi gagasan pokok teks bacaan tersebut adalah kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih teman-teman, kondisinya apakah gagasan pokoknya itu adalah di kalimat pertama, di kalimat terakhir paragraf, atau campuran. Seperti itu, atau bahkan di tengah. Nah, cuman Cigu ingin meluruskan notifikasi enggak tuh, notis yang kata-kata kalimat di tengah. Oke, teman-teman, kalimat utama atau gagasan pokok yang terletak di tengah itu hampir tidak ada. Oke, hampir tidak ada. Kecuali memang ya, kalimat pertamanya itu banyak banget opening nih. Si penulisnya banyak banget basa-basi di awal. Itu bisa jadi, tapi jarang banget. Khususnya untuk soal-soal SNBT kan teksnya adalah teks ilmiah ya teman-teman pada umumnya. Yang pastinya nggak ada embel-embel basa-basi ya di awal-awal. Nah, jadi makanya Cegu bilang teman-teman, kalau yang letaknya di tengah itu hampir tidak ada. Makanya fokus kita itu ke tiga bagian ini. Yang paling umum, kalimat awal paragraf dan kalimat akhir paragraf atau campuran keduanya. Campuran keduanya, teman-teman maksudnya apa? Berarti dia ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, kayak gitu. Nah, jadi kalau yang menentukan yang campuran itu gimana sih, Cegu maksudnya? Campuran yang dimaksud di sini, teman-teman ya. Jadi, informasi penting itu ada di awal paragraf, ya. Nah, ada di akhir paragraf juga informasi pentingnya, kayak gitu. Nah, untuk memake sure teman-teman ya, yang mana sebenarnya, gimana cara kita menggabungkan kalimat awal paragraf sama akhir paragraf, ya tadi teman-teman caranya adalah cara pertama kita atau strategi pertama kita yaitu menjawab pertanyaan apa. Ini bukan lagi strategi pertama, emang harus gini. Oke, yang paling mudah. Menjawab apa yang ditanyakan atau yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Kayak gitu. Nah, jawaban tadi kan kita bisa menggabungkan, teman-teman. Kalau misalnya di kalimat pertama, ya, kalimat pertama itu informasinya belum lengkap, kayak gitu. Kayaknya masih kurang ini kalau jadi paragraf pertama. Pas kita baca paragraf kalimat terakhir di paragraf tersebut, ternyata informasi di paragraf terakhir, sorry, di kalimat terakhir paragraf tersebut itu bisa membuat atau mengkomplekskan kalimat tersebut ya menjadi lebih baik atau membuat gagasan pokoknya menjadi lebih baik. Jawaban dari pertanyaan tadi itu menjadi lebih baik. Nah, itu dia yang akan menjadi gagasan pokok kita. Oke, itu yang pertama ya, ciri yang campuran. Ada juga teman-teman ciri yang campuran, dia itu gagasan utamanya itu kalimat pertama, lalu kita udah tahu nih yang menjawab apa yang sedang dibahas itu bisa dijawab di kalimat pertama paragraf tersebut. Ternyata di paragraf terakhir itu diulang kembali apa yang disampaikan di kalimat kalimat pertama tadi. Nah, itu masuknya ke campuran juga. Ada di awal, ada di akhir. Jadi informasinya sebenarnya sama, diulang kembali. Kayak gitu ya. Jadi ada dua tipikal yang dimaksud dengan gagasan pokok campuran, yaitu bisa aja setengah-setengah informasinya di kalimat pertama setengah, di kalimat terakhir paragraf setengah, ataupun informasinya
sama keduanya. Kayak gitu, itu yang masuk dengan campuran. Tapi penyelesaiannya atau strateginya tetap sama, menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Kayak gitu, itu strategi paling ampuh dan teman-teman dijamin benar. Kayak gitu. Oke, gitu tadi Humaira ya. Aman nih? Aman, Cikgu. Makasih, tinggal praktek. Oke, silakan dipraktikkan ya setelah belajar hari ini. Oke, next ke makaroni. Hehehe. Bukan makaroni ngehe ya, jadi makaroni hehehe ini. Silakan. Halo Ceko, selamat malam. Malam. Aku mau tanya, kalau misalnya kita nemu soal nih dalam satu teks yang sama, nah tapi dia pertanyaannya tuh beda. Misalnya nomor satu pertanyaannya pokok pikirannya apa? Mm, Nah, terus yang nomor kedua ide pokoknya apa? Tapi pilihannya pun beda. Itu kita gimana ya Oke, tiap Ceko nentuinnya? Oh, Oke, solusinya. Oke, kalau misalnya ada kayak gitu, teman-teman, itu permasalahannya adalah si pembuat soal. Oke, dia harus bisa ya, harus tahu kalau gagasan pokok sama ide pokok itu sinonim, teman-teman. Oke, kalaupun nih ada ya muncul, oke, muncul eh, hal yang sama, berarti teman-teman harus tinjau lebih lanjut ya, tinjau lebih lanjut. Harusnya jawabannya cuma satu, teman-teman ya. Jawabannya cuma satu. Kayak gitu, misalnya gagasan pokoknya adalah kayak yang tadi ya. Nah, jawabannya satu, misalnya yang tadi, masyarakat di desa Kebun Kopi melaksanakan gotong royong untuk membersihkan aliran sungai mereka. Oke, kita tahu ya, itu gagasan pokoknya. Misalnya di soal pertama, ide pokok yang ada dalam teks bacaan, oh kita udah tahu, ini ide pokoknya, ketemu jawabannya misalnya C. Nah, lalu teman-teman ya di soal nomor 2, oke, di soal nomor 2, teman-teman cari lagi ya, cari lagi jawaban yang mewakili ini juga, mewakili masyarakat Desa Kopi melaksanakan gotong royong untuk membersihkan aliran sungai mereka. Biasanya teman-teman kalau ada di dalam satu teks bacaan ada dua gagasan pokok dan sama-sama menanyakan gagasan pokok seluruh teks bacaan, bisa biasanya itu soalnya itu ya di opsi jawabannya di soal selanjutnya itu bahasanya diubah sehingga apa terkesan itu sebagai soal yang berbeda, padahal sama aja. Kayak gitu. Oke, itu ya strategi sebenarnya ya. Strategi si pembuat soal untuk bikin kalian bingung dan itu jebakan sih jatuhnya kayak gitu ya. Bukan strategi, jatuhnya adalah jebakan. Kayak gitu ya. Dan in case nih teman-teman, kalau case-nya adalah kayak Cegu bilang di awal tadi, misalnya ya memang berbeda Cegu, misalnya soal kedua itu ditanyakan ide pokok, soal pertama gagasan pokok, soal pertama udah benar nih Cegu, ini dia. Tapi kalau di soal kedua itu benar-benar berbeda Cegu. Oke, berarti itu yang masalahnya bukan kalian, masalahnya adalah si pembuat soal kayak gitu. Tapi yuk, insya Allah mah kalau untuk SNBT kayaknya nggak akan terjadi kesalahan kayak gitu ya. Ya, walaupun akan ada kesalahan sih pastinya ya ya tapi nggak ya pastinya yang nggak akan seperfect banget banget soal tapi ya pasti ada kesilapan typo kayak segala macam ya. Oke, Oke Ceko, terima kasih ya. oke, sama-sama ya. Oke, boleh turunkan tangan ya. Oke, kita lanjut ke siapa nih ya, ke Raihan Ivory. Halo, Cikgu. Halo. Mau nanya, Cikgu. Kalau Sama-sama. bedanya ide pokok sama ikhtisar itu apa, Cikgu? Oke, ide pokok dan ikhtisar. Nah, itu berbeda sekali adikku ya. Ide pokok dan ikhtisar itu berbeda. Ikhtisar itu dia itu ya temannya itu rangkuman dan ringkasan. Temannya rangkuman dan ringkasan ya. Jadi ikhtisar itu bukan temannya gagasan pokok kayak gitu. Oke. Nah, ikhtisar itu sebenarnya bukan materi kita tapi boleh Cego sharing ya di malam hari ini biar teman-teman juga nanti nggak galau ya kayak gitu. Oke, tapi Cego mau tanya ke siapa tadi, Rehan Ivory ya. Kira-kira tahu ikhtisar nggak sebelumnya? Sebelumnya belum tahu sih, Cikgu. Cuman dia tuh kayak mirip-mirip sama kesimpulan, cuman kayak lebih banyak aja gitu, setaunya ya. Oke, mari kita lihat bareng-bareng ya. Nah, teman-teman bisa buka materi Cego terakhir. Ini adalah materi terakhir kita bahas ya. Daripada penasaran, teman-teman bisa lihat.
Oke, nah di sini ada ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Oke, di sini ya teman-teman perlu tahu kalau ikhtisar itu pada dasarnya sama dengan ringkasan ya, jadi nggak sama dengan gagasan pokok, beda jauh teman-teman. Dia itu temannya adalah atau sinonimnya adalah ringkasan. Dilihat dari tujuannya ya. Keduanya mengambil bentuk kecil dari suatu karangan panjang. Perbedaannya adalah ikhtisar itu tidak mempertahankan urutan gagasan yang membangun karangan. Itu terserah pada pembuat ikhtisar. Nah, jadinya teman-teman ikhtisar itu sama seperti ringkasan ya, ringkasan, tapi ya kalau ringkasan kan kita tahu dia itu menyederhanakan teks bacaan menjadi bentuk yang lebih sederhana, lebih simple, ambil inti-intinya aja. Nah, dan dia itu secara berurut, teman-teman disusun. Nah, isi ringkasan itu nggak cuma gagasan pokoknya doang, teman-teman, tapi isinya itu ada kalimat-kalimat penjelasnya. Begitupun dengan ikhtisar. Ikhtisar itu teman-teman meringkas juga ya, membentuk ringkasan, menyederhanakan teks bacaan. Nah, yang diambil itu nggak cuma gagasan pokok, tapi semua-semua yang penting, termasuk pembahasan kalimat-kalimat penjelas yang penting juga diambil. Cuman kalau ikhtisar itu dia itu bisa dengan gaya bahasa kita sendiri dalam menulis dan juga nggak perlu memperhatikan urutan. Artinya misalnya di dalam suatu teks bacaan ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Nah, dia itu bisa ngacak teman-teman. Bisa ngacak, teman-teman mau ceritakan dulu paragraf ketiga boleh, lalu ke kedua, ke satu, lalu keempat, baru kelima. Boleh asalkan informasi tersampaikan secara jelas. Namun kalau ringkasan itu harus berurut, kayak gitu ya. Misalnya bahas paragraf 1 dulu, lalu 2 sampai ke 5 kayak gitu harus urut. Jadi sekali lagi Cikgu sampaikan, ikhtisar itu berbeda dengan gagasan pokok ya. Ranahnya bukan gagasan pokok, tapi teman-temannya atau hampir-hampir mirip itu lebih ke keringkasan gitu. Oke? Oke, makasih Cikgu. Oke, kejawab ya. Oke, Amanli. Kita lanjut. Rehan boleh turun tangan. Kita akan ke teman-teman lainnya. Di sini Cegu mau ke, kalau tadi udah boy, sekarang kita ke girl lagi. Oke, ini spaghetti wow tidak teridentified ya, jenis kelaminnya apa, bolehlah silakan. Halo Cegu, selamat malam. Oke, pas banget. Berarti feeling Cegu kuat nih, silahkan. Cegu, aku mau nanya. Sebelumnya aku pernah nonton dari channel YouTube lain gitu. Katanya itu kalau misalnya mencari gagasan utama atau ide pokoknya, misalnya kalau di tengah ada kata namun, akan tetapi kalau misalnya di kalimat akhir, oleh karena itu, jadi dengan demikian, apakah itu bisa jadi apa ya gagasan utama gitu atau ide pokok gitu Cegu? Oke, kalau untuk itu aja ya pertanyaannya. Ini udah langsung Cegu potong. Ya, oke. Ya Cegu. Oke, jadi teman-teman ya, kalau untuk statement terakhir yang disampaikan spaghetti wow benar. Tapi untuk statement yang pertama, di tengah kalimat misalnya ada kata namun kayak gitu. Akan tetapi itu gagasan pokok, jawabannya nah, no. Tidak bisa dipastikan, teman-teman. Apalagi ya, ada justru, ingat, ciri dari gagasan pokok kita tadi ya. Memang ya, berbagai sumber itu beda definisinya, cara mengidentifikasikan gagasan pokok ya, teman-teman. Cuman kita harus mencari sumber yang pastinya yang benar dan terpercaya ya, untuk keperluan SNBT pastikan. Oke? Jadi, kalau namun tadi di tengah-tengah kalimat justru teman-teman merusak kriteria atau ciri-ciri dari gagasan pokok kita. Ya, tahu nggak? Tadi kan kita udah bilang kan, ciri dari gagasan pokok kita yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Kenapa tiba-tiba muncul nih si namun, teman-teman? Nah, nggak boleh. Kecuali transisi atau konjungsi kesimpulan tadi. Oleh karena itu, dengan demikian itu diperbolehkan. Ya, kalau ini nggak boleh teman-teman. Apalagi teman-teman ya, kalimat di tengah-tengah itu pastinya penjelas, pada umumnya penjelas teman-teman. Oke,
Sekali lagi Cikgu bilang ya, penjelas. Kecuali letak di tengah itu memang awalnya itu bukan gagasan pokok. Kita nggak menemukan bahwa apa yang sedang dibahas. Siapa yang panggil Cikgu? Comelnya itu. Oke, jadi teman-teman ya, jadi sekali lagi Cikgu sampaikan, kalau yang letaknya di tengah, oke jadi ke distract kan, yang letaknya di tengah itu pasti penjelas teman-teman, karena ya di penjelas itu pasti adanya di tengah, kecuali yang ada embel-embel basa-basi. Kita nggak menemukan apa yang sedang dibahas di dalam teks bacaan, atau apa yang sedang disampaikan di teks bacaan itu kita nggak menemukan di kalimat pertama, kalimat terakhir. Enggak, berarti ya letaknya ada di tengah. Berarti yang awal-awal itu hanya openingnya. Dan tentunya pun kalau yang di tengah itu pasti nggak mungkin ada transisi teman-teman kalau dia gagasan pokok. Karena gagasan pokok itu harus mampu berdiri sendiri. Kayak gitu ya. Kalau ada kata kayak namun tadi justru dia terikat dengan bagian atau informasi sebelumnya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri dong jadinya. Kayak gitu. Jadi nggak masuk ke kriteria atau ciri-ciri dari gagasan pokok. Gitu ya. Kita clearkan. Eh, berarti Cegu kalau misalnya di awal-awalnya ada embel-embelnya kayak gitu, berarti bisa jadi itu hooknya gitu. Ya, bisa jadi ya. Nah, makanya nih teman-teman, agar kita nggak bingung, sekali lagi ya, Cegu sangat menyarankan teman-teman menentukan gagasan pokok adalah dengan mencari jawaban apa yang sedang dibahas di dalam teks bacaan gitu. Oke? Oke, Cegu, makasih banyak. Oke, sip. Oke ya. Oke. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Berarti kalau konjungsinya dan gitu juga nggak boleh ya, Ceko. Nggak boleh, apalagi dan ya. Nggak boleh, teman-teman. Oh, tunggu. Kalau konjungsi dan, sorry, Ceko koreksi ya. Kalau konjungsi dan, kan konjungsi intra kalimat ya. Dia di tengah kalimat itu boleh ya. Yang nggak boleh itu konjungsi antar kalimat, guys. Sorry. Nah, misalnya nih, di tengah-tengah di sini, ya di tengah-tengah kalimat utama di sini ya misalnya di sini ada masyarakat desa kebun kopi misalnya dan desa kebun jeruk. Nah itu boleh teman-teman. Yang nggak boleh itu yang di awal kalimat je ya, konjungsi awal kalimat je yang letaknya pada bahagian pertama je. Oke, yang nggak boleh di awal-awal, yang nggak boleh kayak gitu ya. Oke, aman Li, kita lanjut ke, berarti kalau tadi girl sekarang boy. Oke, siapa nih yang boy ya? eh Jai, mungkin ya. Silakan Jai. Cegu. Oke, halo. Mau tanya, buat yang kalimat campuran itu kan tadi ada 2 poin ya, penegasan ulang di awal dan di akhir, sama setengah-setengahnya di awal dan di akhir ya, Jago. Yes, betul. Kalau misalnya di awal dan di akhir itu terdapat informasi yang nggak selinear, tapi nggak selinearnya itu yang bukan setengah-setengah, jadi kayak bertolak belakang itu bisa dibilang, ini gagasan pokoknya itu terletak di gagasan campuran. Itu aja sih. Oke. Jadi misalnya nih, informasinya itu nggak linear nih ya, antara paragraf pertama dan kalimat pertama di paragraf dan kalimat terakhir paragraf itu nggak linear. Misalnya nih, kalimat satu berbeda informasi, kalimat terakhir paragraf juga berbeda informasi. Nah, kalau memang berbeda teman-teman dan nggak bisa kita satukan informasinya, ya kalau kita satukan juga nggak mewakili, berarti teman-teman pastinya ya salah satunya yang akan menjadi gagasan pokok. Kalau nggak kalimat pertama ya kalimat terakhir teman-teman ya, kayak gitu. Jadi balik lagi nanti antara kalimat pertama dan kalimat terakhir itu yang mana yang paling bisa menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Nah, itu dia yang akan menjadi jawaban dari gagasan pokok kita. Gitu, Jai. Oke, Kejawab? Cegu. Oke, Cegu. Thank you. Oke, welcome ya. Dan sekali lagi, Jai, ya, ini ciri-cirinya juga harus diperhatikan. Mengandung topik permasalahan nggak? Kalau masih ragu ya, biasanya berupa satu kalimat lengkap nggak? Kalau dia berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kalimat lain, bisa nggak dia? Kalau bisa berarti ya. Terus yang ketiga,
Punya arti yang jelas nggak? Oke, kalau artinya jelas, mewakili seluruh informasi, berarti amanli itu adalah gagasan pokok. Yang keempat, dibentuk tanpa kata samu atau transisi nggak di awalnya? Oh iya nih, nggak ada nih. Oke, berarti amanli. Berarti oke, fix. Itu dia yang akan menjadi gagasan pokok kita. Gitu. Oke. Oke, next kita ke girl lagi. Mudah-mudahan aku ini adalah cewek ya. Aku silahkan. Kalau cowok juga nggak apa-apa, berarti rezeki kamu. Halo Cikgu, selamat malam. Oke, nice. Halo, malam. Cikgu, sebenarnya aku masih bingung. Kalau gagasan pokok itu lebih ke tersirat atau tersurat ya Cikgu? Soalnya kadang aku nemuin yang kayak disusun kata-kata sendiri gitu loh Cikgu. Oke, good question sekali ya. Pertanyaan yang cikgu tunggu-tunggu. Apakah gagasan pokok itu tersirat atau tersurat? Jawabannya tersurat. Nggak ada istilah gagasan pokok itu tersirat. Ya, yang membuat kalian memikirkan gagasan pokok itu tersirat adalah gara-gara apa? Gara-gara di opsi jawaban, kalau di soal ya, di opsi jawabannya itu adalah dimodifikasi. Kalimatnya itu dimodif, teman-teman. Yang pastinya kalau di ujian, teman-teman ya, Cikgu pun kalau yang membuat soal, pasti kalau mau modifikasi jawaban si gagasan pokok, karena ini menurut Cikgu mudah banget materi ini ya. Jadi benar-benar memodifikasi itu habis-habisan, 100% Cikgu modifikasi, teman-teman. Jadi, teman-teman, ya tantangannya di literasi bahasa Indonesia memang harus bisa memahami informasi yang disampaikan dengan baik, kayak gitu, oke? Misalnya, kayak tadi, contoh tadi ya. Nah, kita tahu gagasan pokoknya adalah masyarakat desa Kebun Kopi melaksanakan gotong royong untuk membersihkan aliran sungai mereka. Nah, pastinya ini nanti kalau di real soal, teman-teman nggak akan plek-ketik-plek ini di copy, di paste ke opsi jawaban nggak akan terjadi. Oke, pasti dimodifikasi bahasanya 50% ke 60% ke 80% ke atau 100%. Jadi kita benar-benar PR-nya adalah harus memahami informasi ini dengan baik, lalu lihat di opsi jawaban yang mana yang mewakili informasi ini, teman-teman. Oke, kadangkala kayak desa Kebun Kopi nggak dinotis lagi, tapi masyarakat doang yang diambil, kayak gitu ya. Terus aspek-aspek lainnya ya, teman-teman. Yang penting ya, pilihlah opsi yang mewakili gagasan pokok yang kita temukan di dalam tersebut. Jadi itu tidak bisa kita bilang tersirat ya, teman-teman, tapi memang jawabannya dimodifikasi, bukan tersirat. Ada ya, gagasan pokok itu tersurat semua. Ya, yang membuat dia terkesan tersirat ya modifikasi yang dilakukan oleh pembuat soal. Gitu. Oke? Ciku paraphrase gitu ya. Yes, ya bahasa gaul sekarang, bahasa AA sekarang paraphrase ya. Oke, seperti itu. Paraphrase. Nggak mungkin lah plek-ketiplek enak banget. Yang soal kalau kayak gitu, ya, kalau gitu soalnya Cikgu mau soal literasi bahasa Indonesia yang keluarnya gagasan pokok semua kalau kayak gitu. Kalau plek-ketiplek mah tinggal kalian dijamin nih ya. Dijamin dapat 1000 nilainya. Tapi teman-teman setiap tahun Cikgu bikin ini ya, bikin tantangan reward gitu ya. Pokoknya kalau ada yang bisa sempurna nilainya, baik di literasi bahasa Indonesia, PPM, PPU, Cikgu kasih reward yang lumayan ya. Semoga tahun ini ada. Oke. Baik itu di PBM, PPU, literasi, nggak usah tiga-tiganya. Salah satu aja, Cikgu kasih reward yang lumayan buat kalian. Nanti kita ketemu. Kayak gitu. Oke ya, mudah-mudahan ada ya. Oke. Gitu teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin mudah-mudahan di 2025 ini anak alter ada yang berhasil pecah telur ya. Tapi jangan nanti kalian kasih tahu teman kalian, terus teman kalian ada yang berhasil, terus ngaku anak alter nggak terima itu ya cikgu ya. Oke, terus nanti hadiahnya kita bagi dua gitu. Nah, nggak bisa. Oke ya. Oke, kita harus menjunjung tinggi integritas. Oke ya. Oke, kita lanjut ke PPU-ku kemarin 890 Cikuna. Siapa dulu ya? Keren banget itu kamu ya. Pertahankan. Oke, hampir-hampir 1000 tuh bisa. Oke, maaf. Oh, Cigo, ini bisa bahasa Malay kah? Bisa sangat lah. Kenapa tak bisa? Bisa sangat. Oke, kita lanjut nih ke next question dari Cigo. Aku mau tanya, silahkan.
Cikgu, aku mau tanya, Oke, kalau kan ciri gagasan pokok itu mengandung topik permasalahan. Nah, jadi apa kita bisa menyelam sambil minum air? Kita bisa nentuin gagasan pokok sekalian menentukan topik teks bacaan. Itu bisa nggak ya? jawabannya bisa, adikku. Nah, itu kan udah pernah kita notice di materi kita kemarin terkait topik. Nah, topik kan kita tahu ya subjek yang sering-sering disebut. Nah, awal mula si subjek itu disebut atau topik itu disebut itu di gagasan pokoknya. Pasti di notice. Kayak gitu. Oke, jadi jawabannya sangat-sangat bisa kayak gitu. Terima kasih, Bisa. Cikgu. Oke, sama-sama. Comelnya punya suara. Oke, next. Kita ke siapa lagi ya? Oke. eh aku cowok, Cigu. Silakan. Oke. Aku tanya dong, Ya, boleh. tadi kan Ciego bilang kalau misalnya eh, di konjungsi di gagasan pokok itu kan nggak boleh. Tapi terus Ciego ralat kalau misalnya intra kalimat boleh. Lalu muncullah pertanyaan di otak aku, ada nggak sih kata kunci yang bisa menunjukkan setelah kata itu bakal menunjukkan gagasan pokok gitu Ciego? Itu Oke, Ciego. nice. Nah, ada nggak sih kata kunci yang bisa menunjukkan kalau itu gagasan pokok? Nah, kalau gagasan pokok ada di akhir kalimat, ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ini. Oke. Nah, kata kuncinya adalah ini. Yuk, main-main kata-kata kunci. Nah, ini kata kuncinya. Oke. Ini yang menjadi kata kuncinya nih, teman-teman. Jadi, kalau ada satu paragraf, teman-teman, di akhir paragrafnya melihat kata-kata kunci. Kalau kata si aku cowok cigu, ya. Jadi, maka oleh sebab itu, dengan demikian dan lain-lain, teman-teman nggak perlu analisis kalimat lain, kalimat pertamanya, itu nggak perlu. Udah, mutlak itu yang menjadi gagasan pokok. Kelar. Nah, tapi teman-teman, kalau nggak ada ya kata-kata kunci ini di akhir kalimat, di awal kalimat pastinya nggak akan timbul konjungsi ya. Nah, jawabannya nggak ada, teman-teman. Oke, jawabannya tidak ada. Tidak ada kata kunci. Kata kunci ini khusus yang di akhir kalimat. Kalau yang gagasan pokoknya di awal kalimat nggak ada kata kunci. Dan konjungsi intra kalimat itu, yang ada di intra kalimat itu nggak bisa kita jadikan kata kunci. Misalnya kayak tadi. Ya, kayak tadi di dalam kalimat ini Cikgu tambahkan. Masyarakat Desa Kebun Kopi dan Desa Kebon Jeruk ya. Kebon jeruk, kebun jeruk. Nah, melaksanakan gotong royong bla bla bla. Nah, nggak bisa kan teman-teman? Emang ada apa dengan si Dan ini? Nggak ada masalah. Dia cuma menambahkan informasi. Jadi nggak akan ada kata kunci teman-teman dalam menentukan gagasan pokok kecuali kalau gagasan pokok, kesimpulan atau gagasan pokok yang ada di akhir paragraf gitu. Oke? Oke, makasih Ciego. Sama-sama. Jadi teman-teman, ya kalau ada tips set ya, yang lebih cepat dari ini yang Cikgu sampaikan hari ini, teman-teman misalnya dapat informasi di luar sana, ada tips set lainnya yang lebih cepat dari apa yang Cikgu sampaikan hari ini, itu kata Cikgu mah tidak dan jangan dan sangat jangan dipercaya ya. Oke? Itu Ciego, Oke. soalnya aku juga nanya gitu tuh karena lihat YouTube gitu loh Cigo, dan katanya ada kata kuncinya. Ternyata Nah, meluruskan hari ini, terima kasih Cigo. oke, sama-sama ya. Musyrik, bener banget. Jangan percaya ya, asli musyrik. Nanti teman-teman salah loh, hati-hati. Cikgu sangat menyayangkan kalau kalian sampai salah di gagasan pokok ya, karena concern Cikgu juga di gagasan pokok. Oke ya, teman-teman, itu sangat melanggar mazhab UTBK atau materi SNBT ya, teman-teman. Sekali lagi, nggak ada sebenarnya istilah cara cepat ya. Yang ada itu ya kita pahami materinya. Oh, ternyata secara materi memang bisa kita simpulkan, teman-teman. Apa yang Cikgu sampaikan ini kayak letak gagasan pokok dalam paragraf. Ini bukan cara cepat, bukan cara cepat, teman-teman. Tetapi ini adalah konseptual yang sudah Cikgu baca dari berbagai sumber ya, berbagai jurnal, buku, bahasa yang bisa Cikgu rangkum. Oh, ternyata kesimpulan ya dari gagasan pokok itu ini.
hasil PPT-nya ini, teman-teman. Jadi ini sebenarnya bukan gagasan, bukan cara cepat, tapi ada kesimpulan dari Cegu dari gagasan pokok ini nih yang bisa teman-teman pahami. Dari yang berbagai banyak sekali informasi terkait gagasan pokok, sumber segala macam, teman-teman hanya menerima sedikit slide ini untuk memahami gagasan pokok gitu. Beruntunglah kalian guys ya, nggak perlu membaca banyak jurnal, banyak buku kayak gitu ya. Tinggal terima yang sudah jadi yang sederhana ini, oke? Oke, ya cara cepat nggak akan berguna di UTBK dan satu lagi ya, ilmu yang diberikan oleh tutor-tutor di ini ya teman-teman di Alternativa, Cikgu jamin ya, tidak hanya berguna untuk UTBK tapi sangat berguna juga nanti ketika kalian di kampus juga kayak gitu. Makanya teman-teman di Alter, Cikgu harap kalian belajar itu ya, yang utama memang tujuannya UTBK, selain itu ya ada manfaat lah yang bisa kalian bawa ke kampus nanti kayak gitu. Kalau cara cepat teman-teman ya udah, misalnya kalian nggak bisa memaktikan ketika UTBK dan ketika kampus juga nggak berguna gitu kan, sayang ya gitu ya. Oke, mungkin the last question ya teman-teman, karena kita akan masuk ke coba-coba latihan soal ya. Oke, nggak banyak sih, dua doang. Oke, Cikgu mau ke aku Cikgu lagi deh. Nih orang berbeda nggak sih? Oke, silahkan. Nanya, kan tadi ciri-ciri gagasan pokok ada biasanya berupa satu kalimat lengkap. Boleh jelasin ulang nggak, Cikgu, maksud satu kalimat lengkap tuh gimana? Soalnya tadi kurang fokus. Oke, kurang fokus. Oke, sip. Tapu, jangan lupa minum ya. Oke, yang dimaksud dengan gagasan pokok yang apa namanya, ciri apa tadi yang lengkap ya, biasanya berupa satu kalimat lengkap. Oke, contoh yang kedua atau ciri yang kedua teman-teman ya, dia itu informasinya jelas. Oke, informasinya jelas. Nah, informasinya jelas di situ ada permasalahannya ya, terus ada permasalahannya teman-teman ya, terus ada jawabannya juga di sana, tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Intinya biasanya berupa satu kalimat lengkap, informasinya itu semua ada dan bisa berdiri sendiri. Kayak gitu. Nah, selain itu teman-teman, yang dimaksud dengan kalimat lengkap juga di sini itu ya tidak hanya sebatas informasi ya, dari struktur kalimatnya juga sempurna gitu ya. Karena struktur kalimat sempurna itulah yang informasinya juga menjadi lengkap kayak gitu. Oke? Dan pastinya bisa berdiri sendiri kayak gitu ya. Nah, cara paling mudah kalau Cikgu untuk mengimplementasi poin nomor 2 ini adalah bisa berdiri sendiri. Oke, jadi kayak contoh ini, gagasan pokoknya itu bisa berdiri tanpa si kalimat-kalimat penjelas. Kalau kita tidak mengikut sertakan kalimat-kalimat ini, kita sudah tahu atau bisa menebak atau menerka apa yang akan dibahas oleh penulis di dalam paragraf itu. Oke? Oke, Makasih, Cikgu. sama-sama. Oke, ada yang lagi sangat penting nih. Kaifia ya. Jadi Cikgu kasih kesempatan ke Kaifia lah. Silakan Kaifia. Hai Cikgu, Hai, kedengaran? jadi aku mau nanya Cikgu, biasanya kan kalau misalkan ada 3 paragraf atau lebih lebih dari 3 gitu, biasanya kan paragraf tengahnya tuh isi dari paragraf itu ya Cikgu. Hmm, Biasanya itu ada potensi nggak tuh jadi gagasan pokok? Soalnya kan kadang tuh aku suka kayak latsol gitu kan, hmm. dan kadang ada beberapa soal tuh gagasan pokoknya tuh ada di tengah paragraf gitu Cikgu. Itu aja sih Oke, Cikgu, makasih. sama-sama. Oke, inti pertanyaannya tadi adalah apakah Cikgu tadi case-nya ada Kaifia sering banget nih ya, menemukan gagasan pokok itu di tengah ketika menjawab soal. Apakah memang ada kemungkinan teman-teman dia di tengah? Oke, kalau memang pertanyaannya kurang kejawab, nanti teman-teman silakan, Kevia silakan sampaikan kembali. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalnya, oke, tapi tunggu dulu, Cikgu miss informasi deh tadi di awal. Coba ulang deh pertanyaannya. Orang Soalnya Cikgu. sempat nge-lag tadi. Iya, iya.
Ya, jadi biasanya kan kalau misalkan ada 3 paragraf atau lebih, itu biasanya kan paragraf tengahnya itu kan isi dari paragraf tersebut ya, Cikgu. Nah, biasanya tuh paragraf tengah itu ada potensi nggak kalau misalkan itu jadi gagasan pokok? Soalnya kadang kalau misalkan aku Oh, latihan soal gitu, eh, gagasan pokok itu di tengah paragraf, paragraf gitu, karena itu katanya isinya gitu. oke, ya, ya, oke. Cikgu, ya, Cikgu paham maksudnya ya. Oke, hampir miss tadi ya. Oke, teman-teman, ya. Jadi, case-nya. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya di dalam suatu teks bacaan, buat teman-teman yang lain didengarkan ini, this is so important information ya. Jadi, kalau misalnya ada 3 paragraf di dalam satu teks bacaan, 1, 2, 3 nih, oke? Nah, biasanya nih, kata si Kyrie ya, aku tuh sering banget nih ketemu Cego kalau informasinya itu dari teks bacaan itu ngumpulnya itu di paragraf keduanya atau paragraf ketengahnya. Apakah bisa paragraf ketengahnya itu bisa kita jamin atau bisa kita simpulkan dia itu menjadi gagasan pokoknya? Kayak gitu. Jawabannya adalah tidak. Oke, mohon maaf, sangat-sangat tidak. Kenapa Ciku bilang sangat-sangat tidak, teman-teman? Kalau misalnya ditanyakan gagasan pokok dari teks bacaan dan dia itu ada 3 paragraf nih teman-teman, belum bisa kita pastikan kalau informasi yang ada di paragraf kedua itu ya akan menjadi gagasan pokoknya. Atau gagasan pokok paragraf kedua itu yang menjadi gagasan pokoknya atau jawabannya. Nggak bisa teman-teman. Why? Karena teman-teman ya, yang menjadi gagasan pokok dari seluruh teks bacaan, teman-teman, dia itu minimal harus mampu mewakili 2 paragraf. Oke, kalau tadi misalnya ada 3 paragraf, berarti dia itu minimalnya harus mewakili 2 paragraf. Entah itu paragraf pertama, paragraf kedua, atau enggak 2 dan 3, ataupun 1, 3 terserah. Pokoknya bisa mewakili 2 saja. Kayak gitu. Nah, 2 perwakilan tersebut teman-teman harus make sure juga. Apakah bisa mewakili semuanya? Kalau bisa, itu dia gagasan pokoknya. Jadi kesimpulan pertanyaan Hevia tadi, apakah bisa atau bisa dijamin? Enggak, sangat-sangat tidak. Itu kebetulan saja ya, teksnya memang condongnya ke paragraf kedua, kayak gitu. Bukan konsepnya itu enggak, tapi kebetulan saja. Oke, ketemu yang seperti itu. Gitu. Kejawab kah? Masih Cikgu jawab. Oke, sama-sama. Oke ya teman-teman, Kailau dan Ray, sorry banget nih, Cigu harus ke contoh soal, soalnya udah 8.55 ya. Oke, coba deh. Karena kita udah banyak banget tuh cerita dengan si yang namanya gagasan pokok. Oke, mari kita bahas ke contoh soal. Contoh soal di sini, teman-teman, ada 1 paragraf ya. Lalu diminta untuk menentukan ide pokoknya. Kira-kira yang mana nih yang jadi ide pokok? Silakan teman-teman boleh komen di kolom chat. Silakan. Harus kompak dan harus bisa. Tadi Cigo udah banyak banget bercerita. Masa teman-teman gak bisa? Ya kali harus bisa ya. Oke. Tapi kalau salah tentunya ya, alternatifah kita semua sangat memaafkan kesalahan. Ya, tapi kalau bisa harus benar. Capek gak tuh? Oke ya. Salah nggak apa-apa. Kita nggak menyalahkan yang salah. Tapi kalau bisa benar, kenapa harus salah? Oke, dijawab dulu dah. Oke, sampai 857 lah. Karena cuma 2 aja pertanyaannya. Oke.
hopelessly. Oke, teman-teman. Oke, siapa yang mau? Oke, langsung ada nih An. Oke, silakan An. Semangat bener. Silakan dah. Oke, silakan. Time is your. Halo, kedengaran nggak? Atau Dengaran. putus-putus? Putus-putus nggak? Enggak, aman nih, Karena aman. tadi nge-freeze gitu tuh. Aman nih kok. Oke. Ini dibaca semua dulu. Boleh, Dikuatin. silahkan. Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap penataan angkutan di daerah tersebut. Armada angkutan perkotaan yang ada ternyata menambah beban konsumen, terutama yang berasal dari daerah-daerah sehingga angkutan perkotaan atau angkot akan dilebur menjadi satu dalam angkutan pedesaan atau angkudes. Para penumpang yang berasal dari desa terpaksa berganti angkutan untuk sampai ke kota, baik pusat pemerintahan, kabupaten, pasar maupun tempat lainnya sehingga menambah biaya. Di samping itu, jumlah kendaraan khususnya angkudes dan angkot juga semakin menyusut karena dijual ke luar daerah atau tidak diperpanjang izin trayeknya akibat semakin sepinya penumpang. Ide pokok bacaan di atas adalah kalau menurut aku itu jawabannya yang A, hasil kajian terhadap penataan angkutan di Gunung Kidul. Karena kalau dilihat dari kalimat yang pertama, Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap penataan angkutan di daerah tersebut. Nah, terus kalimat-kalimat selanjutnya kayak armada angkutan perkotaan dan seterusnya, para penumpang yang berganti angkutan umum dan pokoknya kalimat-kalimat seterusnya itu adalah penjelasan atau hasil kajian yang dilakukan si Dinas Perhubungan. Jadi di kalimat satu itu udah mewakili seluruh isi kalimat atau yang dibahas atau yang dipermasalahkan. Itu. Oke, Itu ada sih. yang mau ditambahkan atau cukup? Oke, nice banget. Oke, teman-teman yang lain setuju nggak? Setuju? Setuju ya? Oke, Cigu juga setuju. Nah, bener banget nih teman-teman ya. Yang disampaikan oleh An sudah sangat mewakili reason dari soal kita ini nih. An udah bisa nih jadi pembuat soal ya. Oke teman-teman. Ide pokok bacaan di atas ya. Seperti yang disampaikan oleh An tadi teman-teman ya. Ya kita ya versi Cigu tadi, back ke teori kita tadi ya. Kita mencari apa sih yang sedang dibahas di dalam teks bacaan. Nah, apa yang sedang dibahas di teks bacaan itu ya akan menjadi gagasan pokok kita. Oke, teman-teman tadi menjawab A, hasil kajian terhadap penata angkutan di Gunung Kidul. Nah, teman-teman berdasarkan yang disampaikan oleh An tadi juga ya, ini itu letaknya di mana teman-teman? Letaknya di mana? Gagasan pokoknya letaknya ada di kalimat apa? Kalimat akhir, kalimat awal, atau gabungan keduanya? Yes, benar banget. Di awal ya, Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap penataan angkutan di daerah tersebut. Nah, karena kita udah tahu ini adalah si gagasan pokok kita ya. Oke, yang lain adalah kalimat penjelasnya. Oke, yang lain adalah kalimat penjelasnya, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau ada aspek ini, aspek di luar ini, teman-teman, aspek di luar gagasan pokok atau kalimat pertama kita di teks bacaan ini nggak ada di opsi jawaban, berarti bukan itu ya jawabannya, kayak gitu. Nah, untuk yang kalimat utama kita atau gagasan pokok kita kan Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap penata angkutan di daerah tersebut. Pikirannya gajian mulu ya. Oke, kajian ya, kajian, bukan gajian, kajian. Oke, kalau kita lihat yang A, hasil kajian terhadap penataan angkutan di Gunung Kidul. Benar ya? Sangat terwakilkan. Kata-kata hasil juga benar, teman-teman. Ya, karena kenapa? Karena tadi mewakili kata-kata telah melakukan. Berarti telah melakukan, berarti udah mendapatkan hasil dong. Berarti sudah dilakukan, udah ada hasil kayak gitu ya. Oke, berarti ini jawabannya yang A, kayak gitu ya, mewakili informasi yang ada di
kalimat utama kita atau kalimat yang menjadi gagasan pokok kita. Nah, sementara itu kalimat yang lain kan memang kalimat penjelas. Nah, jadi yang A. Terus teman-teman, kenapa B, C, D, E salah? Yang pertama, yang B. Penyatuan angkot dan angkudes. Nah, berbicara mengenai penyatuan angkot dan angkudes itu hanya diinformasikan di kalimat penjelasnya saja. Oke, di sini disampaikan armada angkutan perkotaan yang ada ternyata menambah beban konsumen, terutama yang berasal dari daerah-daerah, sehingga angkutan perkotaan akan dilebur menjadi satu dalam angkutan pedesaan. Nah, penyatuan angkot dan angkudes ini cuma dinotis di kalimat kedua atau kalimat penjelasnya, teman-teman. Padahal inti pembicaraan di teks bacaan ini itu nggak itu aja dan nggak itu yang menjadi pokoknya, pokok pembicaraannya, teman-teman. Ada banyak hal yang dibahas di sini. Jadi nggak yang B doang, kayak gitu ya. Jadi informasi ini belum cukup mewakili seluruh informasi yang ada di dalam paragraf, kayak gitu. Terus yang C, alasan keberatan penumpang angkutan. Ini juga sama, teman-teman ya. Keberatan penumpang ya, itu hanya dinotis di kalimat ketiga. Para penumpang yang berasal dari desa terpaksa berganti angkutan. Kata-kata terpaksa ini nih teman-teman yang maknanya adalah keberatan, kayak gitu ya. Nah, sehingga ini juga nggak sesuai teman-teman ya, hanya mewakili satu informasi doang, oke? Atau informasi di kalimat ketiga doang, kayak gitu. Sehingga tidak. Yang D, menyusutnya jumlah angkutan di Gunung Kidul. Nah, ini juga sama ya teman-teman, menyusut itu ada di kalimat terakhir dan walaupun ini kalimat terakhir teman-teman, tapi informasinya tidak mewakili seluruh informasi yang ada. Coba kita baca ya. Di samping itu jumlah kendaraan khususnya angkudes dan angkot juga semakin menyusut karena dijual keluar daerah atau tidak diperpanjang izin treknya akibat semakin sepinya penumpang. Enggak, masa tiba-tiba bahas ini enggak ada basa-basinya dulu kayak gitu ya. Nah, selain itu juga teman-teman ada konjungsi di samping itu. Di samping itu adalah bukan konjungsi conclusion atau bukan konjungsi kesimpulan ya teman-teman, sehingga nggak boleh nih teman-teman ya konjungsi ini dan nggak bisa kita tarik kalau ini itu kalimat utama atau gagasan utama. Oke, jadi bukan. Terus yang E, sepinya penumpang angkutan Gunung Kidul. Nah, sepinya penumpang juga bagian dari kalimat penjelas ya, jadi bukan. Oke, teman-teman kompak banget nih ya, lulus ke kampus impiannya, mudah-mudahan ya. Oke, bener banget jawabannya. Oke, Dokter Din, amin paling serius ya. Oke, teman-teman ya. Oke, kita next ya. Silahkan say welcome ke kampus kalian masing-masing. Oke, next ke question selanjutnya teman-teman. The last question ya. Oke, silahkan. Ini gagasan pokok kembali ya, tapi pertanyaannya udah diubah, gagasan utama, maksudnya gagasan pokok juga. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke. Oke, yang mau kasih alasan teman-teman silahkan angkat tangan ya. Oke. Oke, Cikgu baca dulu nih ceritanya. Para peneliti mempelajari tulang dan gigi dari 904 fosil mamalia berplasenta untuk mengukur perbedaan anatomi dan antar spesies. Informasi yang didapat kemudian digunakan untuk memperbarui pohon sisilah 177 spesies Eutheria, kelompok mamalia yang lebih dekat kekerabatannya dengan manusia daripada dengan kanguru. Sebanyak 94 fosil diantaranya berasal dari era Paleosen. Ini adalah pohon sisilah terbesar yang menggambarkan mamalia dari era Paleosen. Sisilahnya yang dianalisis atau sisilah yang dianalisis dengan pembagian waktu mulai 140 juta tahun lalu hingga hari ini. Tersebut menunjukkan perubahan keragaman spesies mamalia. Oke, silakan teman-teman. Oke, Cikgu akan pilih secara random karena udah banyak yang menjawab. Oke,
Dokter Din, tadi Amin paling serius, silahkan. Akhirnya ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Jadi gini Cikgu, aku lihatnya tuh dari sini apa yang dibahas gitu. Garis besarnya menurut aku tuh ada dua, fosil mamalia sama bagaimana jenis keragaman di mamalianya itu. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi, para peneliti itu mempelajari fosil-fosil dari mamalianya itu. Terus hasil dari itu adalah keragaman spesies mamalia. Jadi menurut aku tuh lebih ke fosil mamalianya gitu. Jadi jawabannya ya A. A. Oke. Menurut aku. Nanti kalau salah mohon maaf ya Cikgu. Oke, nggak apa-apa, gencana banget. Jawabannya kalau menurut Dokter Din yang A, dan reasonnya sangat dapat diterima tadi ya. Oke, nice. Ada lagi nggak di luar yang A, teman-teman? Di luar yang A boleh berpendapat. Silakan open mic aja, karena Ciku nggak tahu nih di luar yang A siapa. Gencana, Dok Din. Oke, siapa nih? Dating Kak Bida? Kah? Enggak. Atau Navia? Enggak. Atau ini mantap. Silakan, punya pandangan berbeda nggak? Atau sama? Oke, kayaknya ini setelah mendengar jawaban Dokter Din ya, yang tadi sebenarnya Cikgu lihat ada yang jawab C, ada yang jawab D. Kayaknya jadi masuk akal nih yang disampaikan Dokter Din, jadi nggak jadi berpendapat deh jadinya. Oke teman-teman, oke Sela, silahkan. Halo Cikgu. Halo. Ini menurut saya aja ya Cikgu. Ya, Jadi silakan. kan dari penjelasan dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir kan Cikgu. Nah di kalimat terakhir kan ada silsilah yang dianalisis dengan pembagian waktu mulai 140 juta tahun lalu hingga hari ini tersebut menunjukkan perubahan keragaman spesies mamalia. Nah menurut saya itu jawabannya antara D atau E gitu. Tapi saya lebih ke E sih Cikgu. Gitu, Oke, Cikgu. perubahan spesies mamalia. Oke, jadi kalau Sela itu ya fokusnya lebih ke kalimat terakhir karena ada menyinggung kata silsilah, kayak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, alasan bisa diterima. Oke ya, teman-teman, ada dua kubu di sini, kubu A dan kubu E, teman-teman ya. Oke, jadi balik lagi ya. Gagasan utama adalah kita mencari apa yang sedang dibahas sebenarnya di dalam teks bacaan. Nah, apa yang sedang dibahas ini ya, kalau misalnya teman-teman, kita kan sebenarnya langkah menjawab soal itu baca pertanyaan dulu, lalu lihat kondisi opsi jawaban, baru temukan jawabannya. Kayak gitu kan? Nah, kalau kita lihat kondisi opsi jawaban, ini adalah salah satu tipikal soal gagasan pokok atau gagasan utama, teman-teman, yang sulit kita identify. Kenapa? Karena dia berupa frasa, teman-teman ya, berupa frasa. Jadi bukan merupakan kalimat. Jadi agak sulit nih ya. Hanya secuil-cuil doang. Fosil mamalia, asal fosil mamalia, silsilah mamalia, keragaman spesies mamalia, dan perubahan spesies mamalia. Ini semuanya frasa, teman-teman. Agak cukup PR ya. Nah, jadi caranya... Oke. Nah, jadi caranya, teman-teman, walaupun ini frasa, kita juga tetap sama ya, menemukan apa yang sedang dibahas di dalam teks bacaan. Kita fokus ke kalimat pertama dan kalimat terakhir ya. Para peneliti mempelajari tulang dan gigi dari 904 fosil mamalia berplasenta untuk mengukur perbedaan anatomi dan antar spesies. Oke, inti dari kalimat pertama ini adalah si fosil mamalia. Benar ya? Oke, karena yang diteliti adalah gigi-gigi tadi yang disebutkan, tulang gigi, yaitu si fosil mamalia. Fokusnya ke sini. Oke, kita beralih ke kalimat terakhir ya. Ini adalah pohon silsilah terbesar yang menggambarkan mamalia dari era, Cikgu salah. Ini ya, kalimat terakhirnya silsilah yang dianalisis dengan pembagian waktu mulai 140 juta tahun lalu hingga hari ini tersebut menunjukkan perubahan
keragaman spesies mamalia. Nah, kalau berdasarkan informasi di kalimat terakhir, teman-teman ya, ini tidak bisa menjadi gagasan pokok. Kenapa? Karena yang disebutkan silsilah yang dianalisis, dia nggak bisa berdiri sendiri. Silsilah apa yang dianalisis? Apanya dianalisis? Karena syarat dari gagasan pokok, teman-teman kan harus berdiri sendiri. Kayak gitu, ya kan? Berarti ini bukan bagian atau bukan gagasan pokok karena dia itu terikat dengan informasi sebelumnya. Berarti secara kesimpulan, teman-teman, gagasan pokok kita kalimat pertama. Cari inti dari kalimat pertama itu apa? Apa yang menjadi intinya? Fosil mamalia. Karena kan jawabannya semuanya farasa. Berarti kita cari inti ya di gagasan pokoknya. Oke, intinya adalah fosil mamalia sehingga jawabannya yang A. Kayak gitu. Oke ya, sesimpel itu teman-teman caranya ya. Oke, jawabannya A. Jadi teman-teman kalau ada case-nya ya, gagasan pokok yang berupa frasa kayak gini, teman-teman sama. Jangan keluar dari rules, tetap lihat ciri-ciri gagasan pokok ya, kalimat pertama, kalimat terakhir, terus teman-teman tinjau yang mana yang menjadi gagasan pokok, ketemu deh gagasan pokoknya. Kalimat pertama, kalau kalimat terakhir nggak memenuhi ciri-ciri gagasan pokok. Oke, karena jawabannya itu adalah merupakan frasa, silakan ambil poin penting dari kalimat pertama ini. Poin pentingnya itu di frasa apa? Yaitu frasa fosil mamalia, teman-teman. Sehingga jawabannya yang A. Gitu. Sesimpel itu. Oke, gampang ya? Oke, silakan. Say welcome ke kampus kalian yang benar. Ya, yang salah juga nggak apa-apa. Makin banyak kita sampaikan, makin menjadi doa ya. Oke, kalau dibalik tulisannya jadi A. Perubahan spesies mamalia. Oke. Oke. Siap ya. Oke, teman-teman. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Kira-kira teman-teman dapat nggak? Go nggak pembelajaran hari ini? Kira-kira teman-teman, aduh, ketemu nih. Clear nih masalah gagasan pokok. Oke. Dapat ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, berbagai sumber Cikgu telah mempelajari ini sebelum menyampaikan ke kalian jauh ya, sudah mempelajari ini dari berbagai sumber, berbagai buku ya Cikgu pelajari, dan kalian hanya menerima secomel materi ini ya, hanya beberapa slide comel saja kayak gitu. Ada berapa slide di sini? Tidak kita hitung cover dan penutup, cuman ada 6 slide doang kayak gitu ya. Dan 6 slide pun 2 itu adalah contohnya, berarti ada 4 slide doang ya yang menjadi inti pembelajaran kita. Oke, semudah itu teman-teman ya. Oke, jadi itu dia pembelajaran hari ini terkait gagasan pokok. Cikgu harap teman-teman belajar sesuatu malam hari ini, dan jangan lupa ya, teman-teman informasi atau apa yang teman-teman dapatkan hari ini selalu diulang dan direview terus agar nggak lupa kayak gitu. Oke, dan teman-teman ingat ya, teman-teman, kalau menurut Cikgu ya, teman-teman, apakah Cikgu baik nggak ya kalau misalnya kita cari informasi lebih jauh, lebih di sumber berbagai hal. Nah, Cikgu rasa teman-teman itu daripada mencari informasi ya, mencari sumber teori lain, teman-teman ya, teori yang Cikgu sampaikan terkait kebahasaan itu sudah paling simpel dan bisa mewakili untuk TBK, teman-teman ya. Dan teman-teman itu terbukti dari kakak-kakak kalian yang sudah lulus pastinya, atau teman-teman yang ya masih berjuang, tapi tetap ya rata-rata nilai BBM, BPU dari literasi bahasa Indonesia itu bagus kayak gitu ya. Nah, cuman teman-teman ya, daripada mencari sumber-sumber yang belum konkret, belum pasti, atau malahan bikin kalian makin bingung, teman-teman ya, mending kalian latihan soal, perbanyak itu. Karena dengan latihan soal, teman-teman bisa tahu banyak kondisi soal mengenai gagasan pokok seperti apa, dan aspek-aspeknya ya. Jadi lebih bisa mantep nih ilmu atau teori yang sudah ada, teman-teman. Oke, that's all ya. Oke, teman-teman. Oke, itu dia pembelajaran untuk hari ini. See you besok. Bye-bye, guys. Cikgu mau makan dulu, Dah. Dah ya. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Welcome.
welcome ya. Terima kasih Cek Gu. Makasih, Cek. Makasih banyak, Cikgu. Ayo guys. Ayo guys. Makasih, Cikgu. Makasih, Cikgu. Makasih Cikgu. Diam dulu. Oh ya, habis ini ada PR ya. Cikgu akan up latihan terkait gagasan pokok. Seperti biasa, setiap pertemuan Cikgu akan ada soal yang bisa teman-teman kerjakan. Oke, dikerjakan ya, jangan dianggurin, kasihan. Cikgu bikinnya juga effort ya. Bye-bye. Oke Cikgu. Oke. Semangat ya, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Makasih, Cikgu. Makasih, Cikgu. Welcome, Makasih, guys. Cikgu. Makasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.